Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 psikologi pendidikan anak usia dini. Ini kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar PAUD. Sebelumnya akan kami perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama ada NPM 011 Mbak Nika Cintari Sayanti, lalu NPM nomor 14 Cynthia Ayu Santoso, NPM 015 Teresia Karyani Jananu, NPM 016 Novela Rizkatiani, NPM 020 Novela Rizkini, dan NPM 031 Dani Dwi Prasetyo. Yang pertama akan kami jelaskan tentang pengertian dari PAUD. Pendidikan anak usia dini atau biasa disebut PAUD adalah suatu proses tumbuh kembang anak secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal pikir, emosional, dan sosial yang tepat dan benar agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. PAUD juga diartikan sebagai jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. PAUD jalur formal diselenggarakan dalam bentuk TK. Jalur non-formal menangani anak-anak usia 2-4 tahun yang diserap kelompok bermain atau playgroup, tempat penitipan anak, dan SPS atau Bina Keluarga Balita. Lalu ada juga Taman Pendidikan Quran atau TPQ dan sekolah minggu. Sedangkan jalur informal adalah pendidikan yang ada di keluarga. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan range usia pada PAUD. Pada dasarnya, pendidikan anak usia dini ini atau PAUD bisa dilakukan oleh para orang tua di rumah. Berdasarkan peraturan Kementerian tahun 2018, PAUD bisa dilakukan pada anak sejak baru lahir sampai pada usia 6 tahun. Ada 2 jalur penyediaan layanan pendidikan anak usia dini, yaitu ada formal dan non-formal. Biasanya PAUD formal disediakan oleh pemerintah daerah atau swasta. Sementara yang non-formal bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Nah, untuk usia anak PAUD formal dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada usia bayi, yaitu pada 0 sampai 1 tahun. Kemudian untuk usia balita, yaitu pada usia 2 sampai 3 tahun. Untuk usia kelompok bermain ini terjadi pada usia 3 sampai 6 tahun. Berikutnya ruang lingkup PAUD. Anak usia 4-6 tahun merupakan bagian dari anak usia dini yang berada pada rentangan usia lahir sampai 6 tahun. Pada usia ini, secara terminologi, disebut sebagai anak usia prasekolah. Masa ini merupakan masa untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, moral, dan nilai-nilai agama. Baik, untuk selanjutnya, fungsi pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada disiplin, yaitu mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Yang kedua dunia sekitar, yaitu mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Yang ketiga sikap baik, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Yang keempat bersosialisasi, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi.
Yang kelima, kreativitas. Mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan anak. Yang keenam, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Selanjutnya, isu-isu dalam PAUD. Terdapat beberapa isu yang kita temui dalam kehidupan pendidikan anak usia dini. Berikut kami sebutkan dan jelaskan beberapa di antaranya. Baik, adapun isu yang pertama ini ada dikotomi PAUD dan TPQ. Nah, istilah otak untuk menyebut kecerdasan anak yang digunakan neuroscience dipahami oleh kalangan praktisi pendidikan khususnya praktisi PAUD. Implikasinya pengelolaan PAUD ini terutama TPA rentan usia 0 sampai 2 tahun dan KB 2 sampai 4 tahun ini lebih cenderung untuk berintegrasi dengan posyandu atau pospaud daripada Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ. Padahal posyandu hanya mengontrol kesehatan atau jasmani anak saja, termasuk otak anak. TPQ telah mempunyai basis edukasi secara memadai, bahkan kurikulum yang telah ada diselaraskan dengan fitrah, potensi, maupun karakter anak, sehingga tumbuh kembang anak tidak sebatas fisik, sebagaimana dalam posyandu, melainkan sosional, emosional, fisik, motorik, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini ada pengaruh guru-guru PAUD dan ibu-ibu pengangguran. Pendidikan PAUD merupakan elemen yang penting yang dibutuhkan anak usia dini untuk dapat menunjang perkembangan dan pertumbuhan. Oleh karena itu, diperlukan komponen PAUD yang berkompeten juga. Pertumbuhan PAUD yang dipelopori ibu-ibu pengangguran termasuk PKK di samping memenuhi tuntutan wanita karir yang mengandung bahaya besar bagi masa depan anak Indonesia, karena mereka akan diasuh oleh orang-orang yang tidak berkompeten sama sekali. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika sebuah urusan tidak dipegang oleh ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Yang ketiga, kesenjangan hak dan kewajiban guru PAUD. Implikasi lebih lanjut dan realitas guru PAUD adalah kesenjangan hak dan kewajiban antara guru PAUD dan non-PAUD. Padahal kewajiban guru PAUD lebih besar daripada hak-hak guru non-PAUD. Pasalnya, guru PAUD bukan sekedar mengajar atau mendidik, melainkan juga mengasuh, mengasah, dan mengasihi. Tugas ini jelas berbeda dengan guru non-PAUD yang ketika di kelas atau di sekolah hanya mengajar atau mendidik. Terlebih lagi, guru atau ustadz TPQ hampir tidak mendapatkan haknya sebagai guru meskipun memenuhi kompetensi yang khas. Yang keempat, wajib belajar 12 tahun dimulai dari TK. Mengingat keterbatasan akademisi, khususnya pada jenjang PAUD terhadap temuan-temuan neuroscience, sehingga memposisikan PAUD sebatas lembaga pengasuhan anak, maka ketika ada isu wajib belajar 12 tahun, masa paling menentukan keberhasilan hidup manusia justru pada 5 tahun pertama dalam kehidupan. Dan itu ada di lembaga PAUD yang sangat mahal di dunia ini. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan wacana lain bahwa program wajib belajar 12 tahun bisa ditarik ke belakang, yakni dari PAUD atau dari TK atau RA hingga SD atau MI dan SMP atau MTS. Selanjutnya ada momen emas membangun karakter bangsa sejak dini. Sigmund Freud mengatakan bahwa masa dewasa seseorang sangat ditentukan dengan dipengaruhi oleh masa kecilnya.
Senada dengan Fred Harlock menyatakan bahwa kenakalan remaja bukan fenomena baru dari masa remaja, melainkan suatu lanjutan dari pola perilaku asosiasi yang dimulai pada masa kanak-kanak, sudah dari semenjak usia 2-3 tahun atau tidak. Berdasarkan kajian bahwa waktu yang paling tepat untuk dimulainya pendidikan karakter adalah usia dini, yakni pada jenjang PAUD dalam konteks neuroscience. Hakikat pendidikan karakter mengubah perilaku, oleh karena itu pendidikan karakter dapat dijelaskan melalui mekanisme kerja otak sebagaimana dalam neuroscience. Selanjutnya, banyak orang tua merasa tidak perlu mendaftarkan anaknya ke PAUD. Dosen bidang psikologi, pendidikan, dan perkembangan anak UNER itu memaparkan bahwa banyak orang tua yang tidak mendaftarkan anak-anak mereka ke satuan PAUD akibat kondisi pandemi ini. Banyak orang tua yang merasa tidak perlu mendaftarkan anak mereka ke satuan PAUD sehingga anak-anak tidak memperoleh stimulasi belajar yang memadai. Ini juga diperparah dengan keadaan di mana tidak semua orang tua mampu menciptakan situasi belajar yang memadai bagi anak-anak mereka. Tentunya diperlukan kontribusi dari berbagai pihak untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, apalagi mengembangkan kebiasaan baru dan memodifikasi perilaku tidak mudah pada anak-anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.